Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Mayang Dirahayu dengan NIM 21104090061. Di sini saya dan teman-teman merupakan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya dan kelompok B4 akan menjelaskan materi tentang kegiatan sosial dan juga mobilitas sosial pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini kelompok B4 beranggotakan ada saya sendiri, kemudian ada Mbak Lulu, Mbak Melinda, Mbak Viola Hamidah, Mas Gufron, Mbak Anissa Alifia, Mbak Kori Aina, Mas Ilham Habilillah, Mas Arif Mardika, dan yang terakhir ada Mas Aji Ashari. Langsung saja, pada bab ini akan dibahas tentang perdebatan yang terjadi saat ini mengenai kelas dan mobilitas sosial yang ada di negara Inggris. Secara khusus, bab ini akan menilai klaim dari beberapa politis, akademis, dan pembuat kebijakan bahwa mobilitas sosial di Inggris telah berhenti. Rujukan yang dibuat untuk berbagai literatur dan data, baik nasional maupun internasional, untuk mendapatkan pemahaman terkini dan luas tentang isu-isu yang ada di negara Inggris. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait revalensi kelas yang bertahan lama ketika Theresa May menjadi Perdana Menteri di negara Inggris pada tahun 2016. Salah satu pernyataan pertamanya yaitu ia menggambarkan visinya tentang negara Inggris yang diungkapkan dalam sebuah pidatonya pada acara di British Academy, yang mana penjelasan Perdana Menteri itu mengunggah tentang bagaimana ia ingin menjadikan negara Inggris itu sebagai negara yang masyarakatnya itu adil dan juga bergerak secara sosial. Setiap orang di negara Inggris itu tanpa memandang kelas atau asal-usulnya, dengan mencapai potensi penuh dalam hal pencapaian pendidikan. Pada akhirnya pekerja itu tuh tidak hanya berdasarkan usaha dan prestasi semata. Meskipun demikian, terdapat beberapa perdebatan di dalam hal tersebut tentang implikasi dari masyarakat meritokrasi. Kemudian prinsip dari meritokrasi itu merupakan prinsip yang tidak diragukan lagi oleh beberapa orang, baik itu dari sayap kanan maupun sayap kiri di dalam lingkup politik yang ada di negara Inggris. Namun retorika May itu hampir bisa dikatakan ketika ia merujuk dalam pidatonya pada keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang mana masyarakat di negara Inggris itu kelas pekerjanya memiliki lebih banyak kendali atas kehidupan mereka dan kesempatan untuk berbagi secara adil dalam kemakmuran bangsa. Kemudian tentang perlunya memberikan masyarakat kelas pekerja yang ada di negara Inggris itu kesepakatan yang lebih baik, yang layak untuk mereka dapatkan. Terdapat dua poin penting lainnya yang disampaikan oleh Perdana Menteri May tentang pernyataan bahwa ia itu sangat setuju dengan keinginan kelas pekerja agar semua orang itu dapat mematuhi peraturan yang sama dan segala sesuatunya itu berjalan dengan adil. Hal tersebut itu sangat jelas, sangat penting jika semua orang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan potensi penuh di dalam diri setiap mereka. Kemudian pernyataan May itu terdapat tanggapan keributan yang mana berkembang di media dan di antara politisi itu yang menyebabkan sejumlah laporan-laporan pemerintah yang menunjukkan kurangnya kemajuan dalam hal mobilitas sosial yang ada di negara Inggris. Antara lain yaitu ada di Wales,
Skotlandia, dan juga Inggris. Kemudian penasehat pemerintah itu pada mobilitas sosial secara konsisten ia menunjukkan bahwa meskipun tujuan dan tugasnya sejak tahun 2010 adalah untuk menilai kemajuan dalam meningkatkan mobilitas sosial yang ada di negara Inggris dan mempromosikan mobilitas sosial yang ada di negara Inggris, yaitu Inggris itu masih menjadi negara yang terpecah belah. Komisi Mobilitas Sosial bahkan terdapat anggapan bahwa mobilitas sosial di negara Inggris itu telah menurun, dan terlepas dari tugas yang dinyatakan, tampaknya pemerintah itu tidak memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk memikul tanggung jawab bersama dalam mewujudkan mobilitas sosial yang ada di negara Inggris. Namun demikian, Perdana Menteri May itu mengklaim bahwa pemerintahan itu berkomitmen terhadap kebijakan tersebut karena ia percaya bahwa dengan memastikan semua orang mematuhi aturan yang sama dan melibatkan sektor pendidikan swasta sebagai bagian dari solusi daripada melihatnya sebagai dari masalah, itu tuh standarnya tuh dapat ditingkatkan dari setiap siswa ya, yang menurutnya itu merupakan jalan satu-satunya untuk menuju Inggris menjadi negara meritokrasi yang hebat. Meskipun memberikan beberapa referensi mengenai masalah dan tanggapan tantangan akibat ketimpangan ekonomi serta perlunya menempatkan pemerintahan secara tegas berada di pihak yang paling miskin dalam masyarakat. Penekanan utama dari Perdana Menteri May itu ditunjukkan untuk mengidentifikasi kekurangan sekolah-sekolah yang ada di negara Inggris yang kinerjanya itu tuh kurang baik atau belum baik. Kemudian Perdana Menteri May itu juga menyatakan bahwa yaitu bertekad untuk mengatasi masalah kinerja yang kurang baik dengan meningkatkan standar sekolah melalui keberagaman penyediaan dan juga meningkatkan kemampuan setiap sekolah untuk memenuhi kebutuhan setiap daripada siswa. Hal itu tuh akan dapat meminta dukungan dari pusat-pusat keunggulan seperti universitas terkemuka, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah swasta yang sudah sukses maupun paling sukses, kemudian sekolah-sekolah agama, ada akademi-akademi untuk mensponsori dan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah negeri yang mana sekolah tersebut itu masih berkinerja buruk, dan sebagai tambahannya untuk memperluas sektor pendidikan selektif, misalnya itu sekolah-sekolahan tata bahasa. Disinilah letak Perdana Menteri mencapai meritokrasi besar, di mana beberapa orang yang memiliki hak istimewa dan keahlian organisasi mereka itu dalam fasilitas dan kepemimpinan mereka untuk meningkatkan standar sekolah negeri. Dengan demikian, sektor sekolah swasta itu akan dapat membenarkan keberadaannya dan posisi pajak yang besar yang dimilikinya. Juga ada peningkatan seleksi pada usia siswa umur 14, 11, 16 tahun melalui perluasan sektor sekolah tata bahasa. Namun sangat sedikit jika yang dikatakan oleh Perdana Menteri May itu tentang mematuhi aturan atau memang dengan aturan siapa yang akan negara itu patuhi. Seperti itu. Sekian materi yang sudah saya paparkan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Mayang, yaitu tentang Skotlandia dan Wales.
Komisi Mobilitas Sosial memiliki tanggung jawab mengevaluasi dan bertanggung jawab mengevaluasi mobilitas sosial yang ada di Inggris, tapi perannya itu terbatas pada mempromosikan pemahaman dan tindakan terkait mobilitas sosial yang ada di Inggris saja. Sedangkan untuk Skotlandia dan Wales, mereka memiliki pemerintahan dan memiliki badan otonomi sendiri. Kebijakan mobilitas di Wales dan Skotlandia juga terdapat dalam konteks ini, tapi mereka lebih berfokus pada masalah kemiskinan, kekurangan, dan mengumpulkan data yang lengkap tentang mobilitas sosial di negara mereka. Meskipun kurangnya data yang tersedia, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Mobilitas Sosial yang ada di Skotlandia menunjukkan bahwa di Skotlandia berhasil pendidikan mereka adalah bervariasi berdasarkan geografi dengan wilayah yang lebih makmur dan cenderung memiliki hasil yang lebih baik daripada wilayah pada industri yang lebih miskin. Studi terbaru juga yang dilakukan oleh Acer menunjukkan bahwa meskipun mobilitas sosial di Skotlandia jauh lebih rendah daripada Inggris, secara keseluruhan perbedaannya sangat kecil. Jadi Skotlandia sama Inggris tuh perbedaannya kecil. Di Wales sendiri masalahnya adalah kurangnya data yang memadai untuk perbandingan. Namun Komisi Mobilitas Sosial di Wales menyimpulkan bahwa mereka memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada sebagian besar wilayah yang ada di Inggris, kecuali London dan West Midlands. Seperti ini memiliki dampak signifikan terutama kepada anak-anak remaja miskin yang ada di Wales. Terlihat dari perbedaan 30% dalam pencapaian terhadap kunci di 4 dibandingkan dengan siswa lainnya. Perbedaan ini juga terlihat pada anak-anak yang kurang beruntung di wilayah yang lebih makmur di Wales. Perbedaan ini juga sangat mempengaruhi peluang mereka untuk masa depan mereka, seperti dalam pelatihan pasca 16 tahun yang diperolehkan kualifikasi untuk pekerjaan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Theresa May dalam upaya peningkatan mobilitas sosial di Inggris lebih berfokus terutama pada sistem pendidikan yang di Inggris. Tetapi penelitian tersebut banyak dikritik oleh orang lain karena pendapat ini dirasa mereka tidak komprehensif ketika mereka mempertimbangkan konsep yang lebih luas termasuk aspek-aspek masyarakat dan ekonomi yang mempengaruhi mobilitas sosial. Dalam analisis hubungan antara mobilitas sosial dan pendidikan, beberapa peneliti seperti Volente dan Jerim pada tahun 2018 mereka skeptis terhadap kemampuan pendidikan sendiri untuk sepenuhnya mewujudkan mobilitas sosial antar generasi berdasarkan prestasi. Mereka sendiri menunjukkan bahwa mobilitas sosial ini bisa terjadi ke atas atau ke bawah dengan beberapa dari kelas menengah atau elit. Dari beberapa kelas menengah atau elit bisa turun kelas karena kemampuan pencapaian mereka lebih rendah daripada orang tua mereka. Di sisi lain, anak-anak kelas pekerja dapat naik kelas karena kemampuan pencapaian mereka bisa lebih tinggi daripada orang tua mereka. Ini termasuk dalam mobilitas sosial antar generasi. Meskipun pendidikan memainkan peran penting dalam proses mobilitas sosial, terdapat faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, faktor kesempatan, pekerjaan, lingkungan sosial, dan faktor struktural lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan mungkin perlu dikombinasikan dengan upaya dalam berbagai bidang untuk mencapai mobilitas sosial
yang luas dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lulu, yang mana materi yang saya akan bawakan mengenai apakah mobilitas sosial terhenti. Yang mana hal ini bisa kita lihat dengan ketidaksepakatannya di mana mengenai tren mobilitas sosial beberapa tahun yang berada di Inggris. Nah, ketidaksepakatan tersebut itu terletak pada sistem klarifikasi yang digunakan, bahkan beberapa orang terutama para sosiologi menggunakan kelompok kerja mereka sebagai dasar untuk mengklarifikasi dan mengukur perubahan asal dan tujuan anggota kelompok yang berada. Ini juga merupakan pendekatan yang dikatakan oleh Weberian pada tahun 1947, yang mana hal ini bertujuan didasarkan pada status relatif dari setiap kelompok, yang mana setiap kelompok pekerjaan mencerminkan posisi pasar khusus yang diukur dari kondisi pekerjaan maupun hubungan pekerjaan tersebut. Pendekatan ini juga telah digunakan oleh Goldthorpe beserta timnya selama beberapa dekade terakhir, yang mana mereka menyatakan bahwa sosial di Inggris tetap konstan dan tidak ada penurunan mobilitas baik dilihat secara absolut maupun relatif. Tapi sayangnya hal ini tampak bertentangan gitu dengan ketentuan Komisi Mobilitas Sosial Independen yang pemerintah miliki, jadi tidak sepadan dengan yang mereka miliki. Nah, oleh sebab itu, terlepas dari klaim bahwa terhentinya atau masihkah berlanjut hal tersebut, tetap saja menurut Goldthorpe dan rekan-rekannya, mereka berargumen bahwa pendapatan sosiologis itu mereka memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mobilitas sosial itu hanya mengalami sedikit penurunan, bukannya terhenti gitu. Namun yang disayangkan lagi, mereka hanya memiliki bukti-bukti yang sedikit, dan hal tersebut berlawanan jauh dengan mereka yang memiliki lebih banyak bukti gitu. Akan tetapi, jika kita menggunakan kriteria yang berbeda untuk mengukur mobilitas sosial seperti kelompok pendapatan, maka akan muncul gambaran yang berbeda. Yang mana pada 2004 di sini juga dikemukakan bahwa adanya peningkatan korelasi atau hubungan antara penghasilan yang dilaporkan sendiri oleh orang dewasa, yang mereka itu lahir sekitaran pada tahun 1970, yang mana dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan sendiri oleh orang dewasa yang mereka lahir sekitaran pada tahun 1959. Yang mana hal ini juga menunjukkan bahwa penurunan dari mobilitas sosial di antara kedua periode ini, yang kemudian ada sejumlah sosiolog yang menyatakan bahwa bukti ini sangat lemah dan pengaruhnya juga remah dan tidak sebanding dengan skala yang mereka miliki dan ketelitiannya gitu. Di sini juga Gold memberikan kritik, yang mana kritiknya meyakinkan terhadap metodologi dan data yang digunakan oleh Bland dan juga teman-temannya. Dan dalam ringkasan bukti-bukti tersebut, pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa klaim Komisi Mobilitas Sosial di Inggris emang adanya penurunan. Selain itu, bukti yang dihasilkan oleh para ekonom yang menggunakan data pendapatan yang menyatakan bahwa adanya mobilitas sosial tersebut telah menurun itu lemah dan tidak dapat diandalkan. Nah, selanjutnya itu tentang tingkat mobilitas sosial absolut yang diukur
berdasarkan pekerjaan baik untuk laki-laki maupun perempuan, antara agresi gitu. Memang mereka tuh tidak memiliki perubahan signifikan sejak tahun 1945. Tapi di sini bukti yang ada mengenai penurunan mobilitas ke atas dan meningkatkan mobilitas ke bawah yang merupakan hasil dari penurunan pertumbuhan pekerjaan manajerial dan profesional itu dibanding dengan periode pasca perang hingga tahun sekitar 1980-an yang di sini dikenal sebagai masa keemasan, yang mana hal tersebut bisa dilihat bahwa data yang berkaitan dengan mobilitas sosial di Inggris itu memang masih sangat jauh dari kata kesepakatan dan menjadi bahan perdebatan yang begitu sengit. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan multidimensi terhadap kelas dan mobilitas sosial. Nah, di sini kita bisa melihat temuan sosial seperti yang Goldthorpe dan rekan-rekannya memberikan wawasan bahwa mengenai pola umum mobilitas sosial kerja di Inggris itu sejak Perang Dunia Kedua. Namun sayangnya mereka tidak memberikan analisis yang lebih rinci dan mendalam mengenai bagaimana mobilitas kelas sosial yang berkaitan dengan perbedaan dan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan menghubungkan data dalam kelompok pekerjaan yang luas, ternyata banyak sekali detail yang tersembunyi di dalamnya. Nah, hal ini juga sangat jelas sekali jika kita lihat dari bukti-bukti yang berkaitan dengan yang paling tinggi maupun tingkat yang rendah, di mana sistem pekerjaan yang mana dalam hal ini berbagai kriteria seperti gaji, aset, bentuk modal lainnya seperti bunga sosial dan aset budaya itu masing-masing dikenal sebagai modal sosial dan modal budaya. Yang mana kita bisa lihat sekarang dari kelompok elit seperti yang disebutkan pada tahun 2015 yang terdiri dari pada profesional papan atas termasuk pengacara modal kota dan kepala eksekutif perusahaan atau CEO berdasarkan bukti yang telah ada. Nah, di mana pada tahun 2015 ini bukan hanya tingginya gaji di antara profesi teratas, namun juga di sini tingginya rekrutan mandiri gitu. Yang mana karena hal tersebut mengakibatkan sekitar 15% dari populasi cenderung dibayar sangat rendah. Yang mana bagi mereka yang tidak aman, maksudnya tidak aman dan mereka tuh tergantung gitu pada sewaan yang mana mereka memiliki sedikit koneksi penting dan rendahnya tingkat keterlibatan dengan budaya yang lebih tinggi gitu. Selanjutnya itu mengenai istilah prekariat yang menunjukkan pada kelompok sosial terbawah, maksudnya ke bawah, yang mana tertuju pada kelompok sosial terbawah, dan hal ini seringkali ditulis dalam istilah moralistik atau menghakimi sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Yang mana orang kaya dan tinggi penerimaan manfaatnya itu lebih cenderung dianggap mereka itu banyak berbudi luhur gitu. Berbeda dengan mereka yang berada di kelas bawah, itu sering disebut sebagai kelas bawah, atau secara lebih tidak pantasnya mereka tuh disebut sebagai pengemis gitu, secara kasarnya. Yang mana mereka tergantung pada kesejahteraan. Nah, oleh karenanya dengan alasan yang bagus adalah istilah prekariat pada tahun 2011. Hal yang berfungsi itu tuh untuk menghindarkan diri dari nama-nama yang merendahkan. Nah, hal tersebut juga cenderung mengurangi kredibilitas anggota masyarakat miskin dalam hal apapun, terutama dalam perdebatan terutama tentang perdebatan kelas gitu. Mungkin
presentasinya saya hanya bisa menyampaikan sedikit, kurang lebihnya saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekayaan. Kekayaan, jika kita memasukkan kekayaan ke dalam diskusi, kekayaan itu mencakup warisan, uang, kemudian ada properti serta tabungan dan aset-aset lainnya. Maka perpecahan yang berkembang di Inggris dan masyarakat lain yang serupa akan semakin terlihat jelas, dan keterbatasan studi mobilitas sosial berbasis pekerjaan menjadi semakin nyata. Thomas Piketty 2014 menyatakan kemunculan selama beberapa dekade terakhir dari elit super kaya baru. Namun ada pendapat lain dari Savage menyatakan bahwa tren serupa dapat diidentifikasi pada kemunculan kelompok elit biasa, mereka yang berada di bawah kelompok super kaya. Kemudian Piketty juga menjelaskan secara umum telah memberikan keuntungan yang melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara orang kaya dan mereka yang memiliki ekonomi yang lebih sedikit atau lebih kecil. Memang kecenderungannya adalah kesenjangan menjadi semakin lebar karena semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak pula kecenderungan yang didapatkan. Di sini muncullah pertanyaan, apakah ini penting? Kemudian ada pendapat dari Saunders, salah untuk menyalahkan mereka yang sukses atas pencapaian pendidikan yang lebih buruk dan tingkat mobilitas sosial yang lebih rendah dari kelas pekerja. Akumulasi kekayaan jangka panjang oleh elit yang relatif tertutup ini memberikan keuntungan besar bagi mereka dalam hal kemampuan mereka untuk mentransfer kekayaan ini pada anak-anak mereka. Namun ini hanya sebagian dari cerita akumulasi. Model ekonomi jangka panjang dari waktu ke waktu juga cenderung mengarah pada tingkat modal lain tinggi sosial dan budaya yang jika digabungkan akan memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal pendidikan, mobilitas, pekerjaan, dan akumulasi kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari meningkatnya ketimpangan. Dari perspektif politik, agenda ketidaksetaraan telah diterapkan tanpa henti sehingga Inggris kini menjadi salah satu negara paling timpang di dunia barat. Selain itu, melebarnya kesenjangan antara 1% kelompok berpenghasilan teratas dan 50% kelompok berpenghasilan terbawah di seluruh Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Inggris menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan merupakan masalah sosial global. Bukti tambahan untuk mendukung posisi yang mengkhawatirkan ini dicatat dalam penelitian Charter 2018 tentang dampak tren global terhadap anak-anak. Ia menyarankan bahwa investasi dalam pendidikan usia dini merupakan strategi penting dalam memerangi kemiskinan anak. Dengan demikian, gambaran ketidaksetaraan global yang menyedihkan menjadi latar belakang diskusi tentang propaganda kemiskinan yang merupakan fenomena yang berkembang di dunia barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang propaganda kemiskinan. Propaganda kemiskinan adalah posisi ideologis yang dipicu oleh retorika politik yang kemudian diperkuat oleh media sosial, media arus utama, dan budaya populer. Sangat menghakimi terhadap orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dan mengkaji demonisasi dan pelabelan terhadap masyarakat miskin oleh budaya populer dan media sosial. Kemiskinan di Inggris tersebar luas
demikian pula penyebabnya. Mulai dari tidak terjaminnya lapangan kerja, tidak memadainya akses terhadap dukungan keuangan bagi mereka yang paling rentan terhadap tempat kerja, seperti penyandang disabilitas serta kesehatan fisik dan mental yang buruk. Hal ini berada di luar karakterisasi stereotip masyarakat miskin sebagai orang yang pemalu terhadap pekerjaan, pemalas, tidak dapat diandalkan, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mampu memikul tanggung jawab pribadi terhadap ideologi yang kuat dan merusak, yang memicu kekerasan, yang menghinaan di masyarakat. Kadang-kadang disebut sebagai pornografi kemiskinan yang membawa pengalaman masyarakat miskin ke dunia hiburan. Televisi ini telah berkembang sebagai subgenre televisi realitas yang memberikan sorotan tajam kehidupan orang-orang di dalam kemiskinan. Namun saat yang sama gagal untuk mengakui atau mengatasi ketidakadilan sosial struktural yang berkontribusi terhadap kondisi mereka. Genre khusus ini para pesertanya dan memperkuat persepsi bahwa pihak yang mengajukan klaim tidak layak menerima manfaat, memperkuat tanggapan mengenai stigma pribadi sosial terkait dengan klaim dan manfaat. Baik, selanjutnya yaitu Menara Grenfell. Grenfell Tower telah tertanam kuat dalam sejarah sosial Inggris kontemporer sebagai narasi strategis tentang keuntungan di atas kehidupan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Kekayaan ekstrim yang hidup berdampingan dengan kemiskinan dan kisah-kisah yang menarik tentang harapan, aspirasi, kreativitas, dan mobilitas sosial. Dimulai dini hari tanggal 14 Juni 2017, api yang telah diatasi pada satu flat dengan cepat melalap seluruh menara, menyebar dengan cepat mengikuti saran awal dari Dinas Pemadam Kebakaran. Para penghuni yang tinggal di atas gedung terbakar tetap tinggal di rumah mereka. Tragedi kemanusiaan yang dahsyat di Grenfell Tower mengungkap bahwa masalah kompleks berdampak pada diskusi yang luas serta kelas sosial, dan terekam dalam kekayaan klasik Friedrich Engels yang didasarkan pada laporan saksi matanya tentang kemiskinan di Inggris pada tahun 1844. Setelah kebakaran mengungkapkan bahwa Grand Tower memang merupakan jebakan maut. Setelah gagal setidaknya ada 2 inspeksi keselamatan kebakaran pada tahun 2016 itu, yang menghasilkan pemberitahuan kekurangan kebakaran dari Otoritas Perencanaan Kebakaran dan Keadaan Darurat London saat itu, yang disampaikan 8 bulan sebelum kebakaran, dan penilaian risiko kebakaran independen yang terpisah. Tertanggal Juni 2016 yang mengidentifikasi beberapa kegagalan. Selain itu, selama renovasi pada tahun 2016, Grenfell Tower ditutup dengan lapisan aluminium komposit dan tidak ada alat penyiram yang dipasang. Investigasi yang lebih menyeluruh menemukan bahwa kelompok CM tidak melalui pengujian api yang cukup ketat dan pada kenyataannya sangat mudah terbakar. Namun ini adalah pilihan yang lebih disukai karena lebih murah dan efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Kufron. Nah, yang mana pada pembahasan saya kali ini akan membahas studi kasus 7.2, orang rumahnya akan datang. Nah, sebagai contoh dari jangkauan global propaganda kemiskinan, studi kasus ini dia merefleksikan penelitian yang dilakukan oleh Andreescu tahun 2018, yang mana dalam kritikannya itu terhadap The Romanians Are Coming, itu dia yang merupakan sebuah serial Channel 4 yang dituduh melanggengkan citra negatif orang
orang Rumania, yang mana orang Rumania di media Inggris. Menurutnya itu program ini tuh mudah diingat karena waktu yang tidak proporsional yang diberikan untuk gambar-gambar kemiskinan ekstrim seperti tumpukan sampah, foto-foto close up wajah-wajah tua, dan rentan di lokasi-lokasi yang pedesaan dan terpencil, dan interpretasi yang menyimpang dari praktik-praktik budaya seperti festival dan menunggang kuda, yang kesemuanya itu menyuguhkan atau dia menyampaikan gambaran eksploitasi dengan berkedok hiburan. Selanjutnya, seorang pria di Inggris, dia diwawancarai dan mengatakan dengan jijik baik dalam ekspresi maupun nada bicaranya, dia mengatakan bahwa para imigran itu membuat tempat ini bau, dan kemudian seorang lainnya pun berpendapat bahwa mereka itu harus dipulangkan. Sementara yang lain pun mereka sambil memegang papan dan menuliskan untuk mengingatkan para imigran bahwa jangan mencuri dan pasti kalian memiliki pekerjaan di tempat kalian. Nah, kemudian berikutnya contoh ini tuh menunjukkan bahwa propaganda kemiskinan tidak hanya memiliki konteks global, tetapi juga menggabungkan wacana yang tumpang tindih seperti ras dan nasionalisme, yang ditujukan dalam penguatan asosiasi stereotip orang Rumania dengan budaya Gypsy yang tidak punya pekerjaan. Nah, kemudian para kritikus pun berpendapat bahwa program ini bersalah karena tidak hanya menggambarkan ruang yang melarat, tetapi juga kehidupan yang melarat, seperti yang diilustrasikan oleh analisis menarik dari Zygmunt Bauman tentang konsekuensi manusiawi dari globalisasi. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu model dan kelas sosial. Kelas sosial dan pola-pola mobilitas terkait erat dengan faktor-faktor ekonomi, budaya, dan sosial, yang mana sebagai konsekuensinya itu analisis mobilitas sosial perlu dikembangkan dari analisis statistik sederhana mengenai pola mobilitas pekerjaan menjadi analisis yang melibatkan pemeriksaan terhadap distribusi berbagai bentuk modal bersama dengan dampak dari distribusi yang tidak merata terhadap formasi kelas dan perkembangan kepentingan kelas. Nah, kemudian Bourdieu tahun 1984 dia melihat perbedaan kelas berdasarkan pada derajat keistimewaan yang terikat pada tingkat gabungan dari berbagai jenis aset, model ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap kelas. Selanjutnya, pendekatan terhadap kelas ini pun mengkaji bagaimana aset-aset tersebut digunakan secara strategis oleh sebuah kelas untuk mengamankan kepentingannya terhadap mereka yang tidak memilikinya. Keuntungan utama dari analisis kelas budaya itu yaitu bahwa analisis ini memungkinkan kita untuk melihat kelas, pencapaian pendidikan dan mobilitas sosial dalam kaitannya dengan mekanisme dan proses yang digunakan oleh mereka yang mampu menegosiasikan kompleksitas sistem kapitalisme pasar yang sangat kompetitif melalui penggunaan akumulasi aset budaya dan praktik-praktik. Kemudian sebagai penanda simbolis yang memisahkan mereka dari jumlah aset yang mereka miliki itu lebih rendah. Media yang menghubungkan kelompok-kelompok tersebut adalah jaringan koneksi sosial atau yang bisa dikatakan model sosial yang menyatukan anggota-anggota secara fisik, virtual atau lainnya, yang memungkinkan mereka untuk menegaskan, memperkuat
dan melindungi kepentingan bersama. Selanjutnya, apa yang ditemukan oleh Savage dan kawan-kawan pada tahun 2015 adalah campuran modal yang kompleks di tengah-tengah hierarki kelas ini, sehingga sulit untuk mengklasifikasikannya secara efektif. Namun, mereka menemukan dua kelas yang dapat diidentifikasi dengan jelas, yang menonjol dari 5 kelas lainnya dalam hal modal, aset, dan sumber daya. Nah, kelas yang pertama itu seperti yang telah kita lihat, itu tuh mereka mengacu kepada pada elit kecil yang terdiri dari 6% dari total populasi, yang jauh lebih baik daripada kelompok lain. Ini dia contohnya ditandai dengan tingginya tingkat modal ekonomi dengan pendapatan 2 kali lipat dari kelompok yang berada di urutan berikutnya. Nilai mereka pun cukup tinggi, cukup tinggi dalam kaitannya dengan modal budaya kelas atas yang diukur dari kegiatan budaya seperti pergi ke museum dan konser klasik, dan jaringan sosial yang luas yang menggabungkan orang-orang berstatus tinggi. Selanjutnya kelas yang kedua. Nah, 5 kelas di tengah ini ada, yaitu kelas kedua itu kelas menengah yang mapan. Kelas menengah teknis, pekerja kaya baru, kelas pekerja tradisional, dan kelas pekerja yang baru muncul. Nah, pada kelompok menengah ini dia jauh lebih samar-samar dalam hal klasifikasi yang jelas antara kelas pekerja dan kelas menengah, serta jenis-jenis modal yang mereka miliki. Kemudian akhirnya ada kelompok yang dapat diidentifikasi dengan jelas di bagian bawah, yaitu kelompok prekariat yang seperti yang telah kita lihat terdiri dari 15% populasi. Nah, sebelumnya ini di artikelnya dia punya tabel populasi dan memiliki nilai yang sangat buruk dalam ketiga jenis aset modalnya. Nah, yang terakhir dalam hal representasi etnis, Savage dan kawan-kawan ini pada tahun 2015 mereka menemukan bahwa kelompok etnis minoritas relatif terwakili dengan baik di kelas layanan yang sedang berkembang dengan jumlah representasi 21%, dan juga di kelas menengah yang sudah mapan dengan jumlah representasi 13%, yang mengindikasikan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pendidikan dan pelatihan setelah usia 16 tahun di antara etnis minoritas. Ini menurut dari Bhattacharya dan kawan-kawan tahun 2003. Namun dengan angka 4%, etnis minoritas ini relatif kurang terwakili di kalangan elit. Itu menurut Savage tahun 2015. Hal ini juga tampaknya tercermin dalam kehadiran di universitas elit, yang mana terutama bagi mahasiswa kulit hitam yang merupakan 8% dari populasi tersebut. Mahasiswa di Inggris pada tahun 2012 ini hanya 1,2% mahasiswa Oxford yang berkulit hitam, dan untuk Cambridge angkanya pada tahun yang sama adalah 1,5%. Kemudian 24 universitas yang membentuk Russell Group yang bergengsi lebih baik dengan rata-rata 4% populasi mahasiswa berkulit hitam. Tetapi ini masih lebih rendah dari presentasi mahasiswa berkulit hitam untuk semua universitas di Inggris. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi yang mengakses keuntungan. Perlu kita ketahui bahwasanya saat ini orang-orang yang berada pada tingkat sosial yang tinggi, maka mereka akan secara mudah dalam mengakses dan menegosiasikan peraturan dan regulasi dari berbagai lembaga pendidikan. Nah, apalagi bagi mereka yang memiliki modal ekonomi yang tinggi, maka mereka sebagai orang tua akan mempersiapkan anak-anak mereka untuk masuk ke perguruan tinggi yang terbaik agar nantinya anak mereka itu mampu menghadapi tuntutan pendidikan tinggi dan berhasil mencari pekerjaan dengan berstatus tinggi. Oleh karenanya, banyak dari mereka yang mengirim anak-anak mereka itu ke sekolah swasta yang eksklusif dan kemudian ke universitas dengan harapan
agar anak-anak mereka itu bukan hanya bisa masuk ke universitas, tetapi lebih dari itu. Mereka juga ingin anak-anak mereka itu bisa masuk ke universitas yang dianggap elit. Hal ini tidak pasti, tetapi kemungkinannya itu lebih tinggi daripada orang dari latar belakang yang lebih rendah. Nah, hal ini pun membuat Sutantas membuat laporan dan menemukan bahwasanya siswa sekolah swasta memiliki kemungkinan 7 kali lebih untuk melanjutkan ke Universitas Oxford atau Universitas Cambridge dibandingkan siswa dari sekolah negeri yang tidak selektif. Theresa May dalam pidatonya pada tahun 2016 mengatakan bahwa proses dan interaksi inilah yang disebut dengan aturan main. Dalam konteks ini, Sutantas mencatat bahwa ada kekurangan pengetahuan yang signifikan untuk peraturan universitas. Dan ini tuh tidak hanya berlaku untuk siswa dari sekolah negeri, tetapi juga bagi mereka para guru. Sutantas mengindikasikan bahwasanya banyak anak muda yang tidak mendapatkan panduan atau nasihat yang memadai saat mereka berpikir untuk mendaftar ke universitas yang terkenal. Artinya, siswa dan bahkan guru-guru mereka tuh mungkin tidak tahu betul tentang persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk masuk ke universitas bergengsi tersebut. Dan inilah yang bisa menghambat peluang mereka untuk berhasil masuk ke universitas semacam itu. Sutantas juga menyarankan bahwasanya universitas terkenal seperti Oxford harus melakukan lebih banyak usaha yang mendorong siswa agar mereka itu mampu mendaftar. Namun tidak mengherankan bahwa situasi ini tuh terus berlanjut karena siswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin merasa malu atau merasa bahwa mereka itu tidak pantas untuk mendaftar ke universitas yang bergengsi tersebut. Mungkin karena mereka tidak tahu aturan atau merasa bahwa diri mereka tidak baik. Dalam hal ini tuh banyak yang mengatakan inilah yang disebut dengan elitisme atau pandangan yang merasa bahwa kelompok tersebut itu tidak layak. Dan masalah inilah yang harus kita atasi. Laporan Sutantas juga menunjukkan bahwa masalah kesenjangan akses ke universitas terbaik sangat kompleks dan bahkan ini tuh sudah dimulai sebelum mereka memulai sekolah. Untuk mengatasi kesenjangan ini penting bahwa kita ketahui pada setiap pendidikan mulai dari awal sekolah hingga sekolah menengah itu mampu memberikan bantuan dan dukungan agar semua anak itu bisa mencapai potensi terbaik mereka. Sayangnya laporan itu tidak menjelaskan hal secara lebih lanjut dan lebih fokus pada bagaimana universitas tersebut tuh bisa mencoba untuk menerima berbagai kalangan siswa dari latar belakang. Pada dasarnya, jika kita perhatikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu berprestasi di sekolah dasar, kita tuh bisa melihat bahwa hal itu cenderung memiliki pola yang serupa. Maksudnya apa? Nah, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ini biasanya itu tidak berhasil sebaik anak-anak dari keluarga yang lebih mampu ketika mereka tuh menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Hal inilah yang berarti anak-anak dari keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung tidak mendapatkan nilai yang tinggi di ujian pada tahap dasar ini. Maka efek dari pencapaian rendah ini di tahap dasar ini bisa berlanjut ke tahap-tahap pendidikan selanjutnya. Hal inilah yang bisa menjadi salah satu alasan mengapa anak dari keluarga yang lebih miskin cenderung sulit untuk meraih mobilitas sosial yang lebih tinggi. Dalam arti lain, kesenjangan dalam pencapaian akademik pada usia dini itu bisa berdampak besar pada masa depan mereka dan membuat sulit untuk naik ke kelas sosial. Nah, terdapat bukti terbaru tentang pencapaian pendidikan di Inggris mengungkapkan bahwasanya klaim yang menyatakan tentang kemampuan dan usaha di sekolah adalah satu-satunya faktor yang menentukan prestasi anak-anak. Tampaknya tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Gagasan bahwa sekolah saja itu bisa membantu anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu untuk mencapai potensi maksimal mereka dan akhirnya meningkatkan mobilitas sosial mereka yang nyatanya itu tidak cukup. Dalam penelitian terbaru Johannes dan rekan-rekannya membandingkan kinerja anak-anak di 9 negara yang relatif makmur dengan menggunakan pendidikan statistik yang disebut dengan metode pembelajaran mesin untuk menilai kepentingan relatif dari berbagai faktor yang memengaruhi kinerja anak-anak di negara-negara tersebut dalam tes program for International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA pada tahun 2015. Saya di sini akan presentasikan apa yang dimaksud dengan program penilaian mahasiswa internasional. Programmer for International Student Assessment atau PISA merupakan survei internasional 3 tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia dengan menguji keterampilan dan pengetahuan siswa berusia 15 tahun. Pada tahun 2015, lebih dari setengah juta siswa yang mewakili 20
8 juta siswa yang berusia 15 tahun di 72 negara, dan ekonomi mengikuti tes 2 jam yang telah disepakati secara internasional. Para siswa dinilai dalam bidang sains, matematika, membaca, pemecahan masalah kolaboratif, dan literasi keuangan. Kerangka kerja Komunitas Global OECD VISA belajar untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang saling terhubung, kompleks, dan beragam. Bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak. Menyadari peran unik yang dimainkan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi di dunia, VISA telah mengembangkan kerangka kerja untuk menjelaskan, membina, dan menilai kompetensi global remaja. Kerangka kerja ini dirancang sebagai alat bantu bagi para pembuat kebijakan, pemimpin, dan guru yang tertarik untuk mengembangkan kompetensi global di kalangan remaja di seluruh dunia. Sistem klasifikasi sosial OECD atau VISA. Status sosial ekonomi dalam VISA diukur melalui indeks status ekonomi, sosial, dan budaya. Indeks ini menggabungkan jawaban siswa mengenai pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan mereka, serta laporan mengenai kepemilikan budaya dan sumber daya pendidikan yang tersedia di rumah siswa. Siswa yang diuntungkan mereka yang berada di seperempat teratas dari distribusi di negara mereka. Siswa yang kurang beruntung adalah mereka yang berada di seperempat terbawah. Siswa yang berkinerja buruk mereka yang berada di seperempat terbawah. Dalam distribusi kinerja suatu negara, VISA dalam fokus pembelajaran, mesin menggunakan model komputasi untuk mengubah data empiris dalam jumlah besar menjadi pola dan hierarki signifikasi yang dapat diidentifikasi dan bertindak sebagai model prediktif. Dalam hal ini, data dari basis data OECD PISA dianalisis oleh Jones dan timnya. OECD memiliki sejumlah besar data yang dikumpulkan dari berbagai negara melalui survei sekolah, guru, orang tua, dan siswa yang memberikan gambaran ekonomi dan sosial masing-masing. Studi kasus untuk mengetahui contoh survei semacam itu, apa yang ditemukan oleh Jones dan rekan-rekan penelitiannya adalah bahwa jika dibandingkan dengan 8 negara makmur lainnya seperti Australia, Kanada, Amerika, Jepang, Prancis, Spanyol, Italia, dan Jerman, kinerja siswa di Inggris sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Dalam hal variasi antara kinerja sekolah di Inggris di dalam tes sekitar 50% dari variasi tersebut dikaitkan dengan tingkat ketidakberuntungan siswa. Ini adalah poin yang sangat penting karena ketika data kinerja PISA untuk Inggris dianalisis, Jones dan timnya menyatakan bahwa apa yang kita lihat bukanlah faktor-faktor yang berhubungan dengan sekolah seperti rasio staf siswa, ukuran sekolah, dan jumlah komputer yang dimilikinya, atau tingkat pendanaan sekolah. Hal-hal tersebut tampaknya dari bukti yang ada hanya memainkan peran yang sangat kecil. Yang lebih penting adalah tingkat kekurangan murid. Dalam ringkasan temuannya, John menyatakan bahwa di Inggris, di mana hampir separuh dari seluruh sekolah memiliki lebih dari 20% murid dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung. Untuk definisi ketidakberuntungan menurut OECD, lihat studi kasus di atas, hal ini dapat menjadi faktor penentu seberapa baik kinerja sekolah. Begitu mencapai tingkat 20%, kinerja yang akan menurun dengan tajam. John menyimpulkan bahwa meskipun dampak kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja siswa miskin, cenderung minimal kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketidakberuntungan sosial dan ekonomi memiliki dampak yang jauh lebih besar. Gambaran yang lebih luas dari diskusi sebelumnya, tampaknya kita perlu berhati-hati dalam mengklaim bahwa mobilitas sosial di Inggris telah terhenti atau menurun, seperti yang telah diklaim oleh beberapa pembuat kebijakan, politisi, dan akademisi. Memang, berbagi bukti yang menggunakan berbagai ukuran kelas, Gord
dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ada banyak mobilitas sosial, terutama di bagian tengah struktur kelas. Namun, secara umum disepakati bahwa perpindahan ke profesi-profesi teratas dan ke kalangan elit masih rendah, terutama oleh mereka yang berada di bagian terbawah struktur kelas. Mereka yang berada di bagian bawah kurang mampu merealisasikan potensi mereka, dan mereka yang berada di bagian atas sangat selektif dalam memilih pekerjaan karena tingkat modal ekonomi, budaya, dan sosial mereka yang signifikan dan terus meningkatkan, yang mana efek hubungannya memberikan mereka peluang lebih besar dalam mengakses keuntungan di bidang pendidikan dan sistem pekerjaan. Selain itu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa bukan sekolah yang membuat murid-murid miskin atau gagal, melainkan keadaan sosial dan ekonomi anak-anak yang memainkan peran penting dalam mengaruhi hasil pendidikan. Hal ini tampak sejalan dengan pola penyampaian pendidikan dan mobilitas sosial dialami oleh negara-negara lain yang memiliki profil sosial dan ekonomi yang sebanding dengan Inggris, seperti Amerika Serikat. Dalam hal ini, ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan, bukti yang dikumpulkan oleh Wilson dan Pickett dari Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan data dari OECD mengenai 23 negara terkaya di dunia menunjukkan bahwa semakin timpang suatu masyarakat, maka semakin kecil kemungkinan bagi anak-anak yang lebih miskin untuk mencapai potensi penuh mereka. Mengembangkan tema studi awal mereka tentang dampak pendidikan dari tingkat ketimpangan yang tinggi, menyajikan bukti lebih lanjut tentang bagaimana ketimpangan yang ekstrim di masyarakat yang makmur dapat menyeret seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat miskin. Sekali lagi, dengan menggunakan standar dan data dari organisasi yang diakui secara internasional seperti WHO, Dana Darurat Anak-anak Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF, serta data resmi dari negara-negara makmur tersebut, mereka menunjukkan bagaimana semakin besar perbedaan pendapatan, semakin besar pula standar pendidikan yang tertekan setiap tingkat hierarki sosial. Jadi, meskipun yang paling terkena dampak negatif adalah kelompok termiskin, namun dampak yang lebih luas adalah menurunnya kinerja pendidikan nasional secara keseluruhan. Masyarakat yang tidak setara seperti itu adalah masyarakat yang paling tidak memiliki mobilitas sosial dan pendapatan. Akhir anak laki-laki pada usia 30 tahun cenderung lebih terkait dengan pendapatan ayah mereka dibandingkan dengan masyarakat yang tidak terlalu timpang. Dengan kata lain, masyarakat yang lebih timpang cenderung memiliki tingkat mobilitas pendapatan antar negara yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang tidak terlalu timpang. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang impian Amerika. Tampaknya agak ironis bahwa menurut Richard Wilson, jika orang Amerika ingin mewujudkan impian Amerika, mereka harus pergi ke Denmark. Hal ini karena di Denmark, salah satu negara maju yang paling tidak setara dengan negara yang lainnya. Terdapat hubungan yang jauh lebih rendah antara pendapatan ayah dan anak laki-laki. Fenomena ini di mana negara-negara dengan tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat mobilitas pendapatan antar generasi yang lebih rendah daripada masyarakat yang tidak terlalu timpang. Dapat direpresentasikan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai The Great Gatsby Curve (GGC), yang diambil dari novel klasik milik F. Scott Fitzgerald, di mana tokoh pahlawan atau anti pahlawan yang kaya raya dalam novel tersebut berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Oleh karena itu, GGC merupakan indikator tingkat kesempatan untuk bergerak secara sosial dalam masyarakat yang berbeda. Dalam upaya mengembangkan GGC lebih lanjut, Jerem dan Macmillan meneliti pengaruh pendidikan dalam proses mobilitas antar generasi.
Hal ini dengan menggunakan data yang dapat diperbandingkan secara internasional dari Program for International Assessment of Adult Competence untuk melihat apakah terdapat hubungan antara pendidikan anak, pendidikan orang tua mereka, dan pendapatan anak di masa depan. 24 negara yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut dipilih, di mana data pencapaian dan pendapatan dikumpulkan dan dianalisis. Apa yang ditemukan oleh para peneliti adalah bahwa dalam masyarakat yang lebih setara seperti Denmark, Swedia, dan Belgia, hubungan antara pencapaian pendidikan orang tua dan pendapatan anak tampaknya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan anak-anak di masyarakat yang kurang setara. Pencapaian pendidikan anak-anak lah yang tampaknya paling penting. Namun di negara-negara yang lebih tidak setara seperti Prancis, Korea Selatan, Inggris, tampaknya ada hubungan yang lebih kuat antara pendidikan orang tua dan pendapatan anak-anak mereka. Meskipun anak-anak memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang sama, mereka yang memiliki orang tua berpendidikan lebih rendah, berpenghasilan sekitar 20% lebih rendah daripada anak-anak yang memiliki orang tua yang berpendidikan lebih tinggi. Oleh karena itu, apa yang ditemukan oleh Jerim dan Macmillan ini adalah adanya hubungan antara pendidikan orang tua, pendidikan anak, pendapatan anak, dan hal ini bervariasi secara internasional dalam hal tingkat ketidaksetaraan di negara-negara tersebut. Secara umum, anak-anak di masyarakat yang lebih setara dapat mengandalkan tingkat pencapaian pendidikan dalam hal tingkat pendapatan mereka. Di masyarakat yang kurang setara, pendapatan anak-anak ketika dewasa tampaknya lebih terkait dengan pendidikan dan tingkat pendidikan orang tua mereka. Jerim dan Macmillan menekankan bahwa data yang mereka sajikan menunjukkan asosiasi mereka, tidak mengklaim menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Jelas, penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk menunjukkan apakah memang ada hubungan seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu indikator yang lebih lanjut menunjukkan bagaimana sangat timpang berkinerja lebih buruk daripada masyarakat, di mana dikaitkan dengan pendidikan anak-anak yang lebih miskin dapat dilihat dari tingkat ketahanan akademis yang mereka tunjukkan. Hal ini mengacu kepada kemampuan anak-anak dari latar belakang yang lebih miskin untuk mencapai kinerja yang pendidikan yang lebih baik, diharapkan dalam hal status ekonomi orang tua mereka. Data dari OECD menunjukkan bahwa beberapa negara lebih baik daripada negara lain dalam membantu anak-anak lebih miskin untuk berhasil di sekolah. Inggris berada di bawah rata-rata OECD tersebut dalam perihal ketahanan anak-anak miskin terhadap posisi sosial ekonomi mereka. Hanya sekitar seperempat anak-anak yang berhasil mencapai presentasi atau prestasi yang lebih daripada yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kelanjutan dari tren dengan banyaknya negara kaya namun sangat tidak setara seperti Amerika, Swiss, Prancis, dan Inggris dengan mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Dengan digolongkan sebagai negara yang akademis, sementara di negara-negara yang tidak terlalu timpang seperti Finlandia, Kanada, Denmark, Estonia, Jerman, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin atau menjelaskan bab-bab ringkasan bab yang sudah teman-teman
saya jelaskan di atas tadi. Kami mulai bab ini dengan membahas pidato Theresa May pada tahun 2016, di mana ia menyampaikan seruan berapi-api agar semua sektor dalam sistem pendidikan Inggris bekerja sama dan bermain dengan aturan yang sama untuk meningkatkan standar pendidikan sehingga semua anak, terutama yang berasal dari kelas pekerja, dapat mencapai potensi penuh. Namun banyak bukti yang menunjukkan bahwa menaruh harapan pada guru dan sekolah untuk menyelesaikan masalah rendahnya prestasi anak-anak kelas pekerja dan dengan demikian meningkatkan mobilitas sosial di Inggris tidak realistis. Sekolah banyak bukti dari Inggris juga internasional yang menunjukkan bahwa pendidikan itu penting tapi tidak cukup untuk menghubungkan ketidakadilan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pada masyarakat tidak beroperasi dalam kekosongan ekonomi, politik, dan sosial. Pendidikan mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih besar, membutuhkan kebijakan yang berfokus pada distribusi sumber daya keuangan dan meminimalisir kesenjangan pendidikan antara orang kaya dan orang miskin. Seperti yang ditunjukkan oleh Jermin dan Vollen 2018, banyak pemerintah di seluruh dunia memprihatin dengan tingkat mobilitas sosial di masyarakat mereka karena alasan keadilan sosial, tapi juga karena mereka semakin sadar akan potensi yang disia-siakan disebabkan oleh rendahnya tingkat mobilitas antar generasi. Di negara-negara seperti Inggris, tingkat ketertutupan sosial yang tinggi terutama di tingkat atas yang didasarkan pada aset kapital, terus tidak hanya mempersulit anak-anak yang mampu tetapi lebih miskin untuk mencapai puncak, tetapi juga menaikkan apresiasi anak-anak yang tidak mampu, merasa tidak pantas, selain sebagainya. Rasa memiliki di kalangan elit dan memungkinkan mereka untuk menginvestasi aset modal mereka kepada anak-anak yang mereka sendiri dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang kurang terhubung dan kurang beruntung secara budaya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bukti yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan yang ekstrim tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat miskin, tapi di seluruh masyarakat dengan menekankan pencapaian pendidikan secara keseluruhan. Bukan hanya masyarakat miskin yang menderita, tapi juga anak-anak dari berbagai tingkat maupun kemampuan dan bakat. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesenjangan dan ketidakselarasan tentang bab ini. Mungkin ada beberapa poin ya yang bisa saya sampaikan. Ada 5 poin yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Di Indonesia juga kita ambil saja contoh dari di Indonesia ini juga saja. Beberapa poin yang satu mengenai isi pidato dari Theresa May yang menjelaskan tentang kesenjangan atau ketidakadilan yang ada dalam sektor pendidikan. Jadi di Indonesia ini kita contohkan di Indonesia, jika kita punya uang, kita itu juga bebas bisa memanipulasi hal-hal yang tentang pendidikan. Contohnya apa? Contohnya ya kita seharusnya kita itu tidak lulus, tapi kita dengan power, kita mempunyai power, kita mempunyai uang, kita mempunyai apalagi kekuasaan. Nah itu dengan gampangnya kita seharusnya anak kita itu tidak lulus, tapi di situ kita melobi
Nah, ini beberapa oknum lah. Tidak semuanya, saya tidak bilang tidak semuanya, tidak semua sekolahan, tapi ada beberapa yang seperti itu. Kita melobi agar anak-anak kita itu bisa lulus, padahal dalam potensi, dalam kemampuan, dalam bakatnya itu tidak lulus. Nah, itu kesenjangan dan ketidaklarasan antara orang yang mempunyai orang yang mampu dan orang tidak mampu. Nah, itu dalam hal kependidikan ya, dalam hal pendidikan seperti itu. Nah, yang kedua, ketidaksetaraan dalam masyarakat yang menyebabkan ada kelas-kelas seperti ya, contohnya kesetaraan dalam masyarakat itu contohnya ada tingkatan-tingkatan seperti contohnya gini, ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas itu ya orang-orang yang konglomerat, orang-orang yang kaya, dia mempunyai usaha yang besar, dia punya contohnya presiden, DPR, ya elit-elit global lah seperti itu. Yang menengah ya seperti contohnya ya seperti pedagang UMKM, pedagang kaki-kaki lima. Nah, itu kelasnya menengah. Dan kelas bawah itu orang yang anak-anak atau orang-orang yang sebenarnya dia mempunyai potensi untuk belajar, berpotensi untuk bersekolah, tapi tidak adanya biaya sehingga dia terpaksa tidak bersekolah. Nah, ini di Indonesia itu juga banyak sekali anak-anak yang tidak bersekolah karena tidak mempunyai biaya untuk membayar sekolah itu tadi. Yang ketiga, adanya pendiskriminasian terhadap anak yang tidak mampu. Sekarang gini, ada orang-orang atau anak-anak yang bapaknya itu ya seorang DPR, seorang yang mempunyai power di situ, dan itu anak-anak itu bapaknya itu sebagai senjata untuk membuli, mendiskriminasi orang-orang yang tidak mampu, sehingga terjadi yaitu tadi diskriminasi terhadap anak-anak yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai hal-hal yang diunggulkan gitu loh. Sebenarnya orang itu tadi mempunyai potensi untuk berkembang, tapi dengan diskriminasi tadi, orang itu anak-anak yang kurang mampu itu jadi minder lah. Saya tidak mempunyai apa-apa, tapi saya ingin sekolah, jadi terpaksa dia tidak bersekolah, seperti itu. Nah, yang keempat, dampak yang ditimbulkan dalam masalah kesenjangan ini, yaitu masalahnya dampaknya apa? Yang dari dampak dari kesenjangan tadi, yaitu dampaknya menjadi anak-anak yang terdiskriminasi itu menjadi kena mental dia terkena mental, dari psikisnya terkena, dan dia tidak mau bergaul, menjadi introvert. Nah, di situ dia cuma merenung bagaimana dia juga malu itu loh, malu dalam hal ini loh, dalam hal dia karena dia dari keluarga yang tidak mampu. Nah, itu tadi menjadi sekarang gini, orang-orang yang sekarang lagi maraknya pembulian di ada di sebuah instansi, oknum-oknum instansi itu, dia dibully karena apa? Karena dia tidak mempunyai
harta yang lebih gitu loh. Jadi dia dibully, dihina, wah itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Itu dampak yang terjadi dalam hal kesenjangan itu tadi, diskriminasi itu tadi. Ya, yang kelima, apa yang menjadi tugas kita sekarang mengenai ini, ya tugas kita sebagai apa ya, masyarakat itu ya kita bagaimana caranya bisa menghargai orang lain, walaupun kita itu terlahir dari keluarga yang mampu, dari keluarga yang mempunyai ya power atau harta yang lebih dari orang yang tidak mampu. Jadi kita bisa menghargai bagaimana dia belajar di dunia pendidikan, ya kita menghargai. Kita juga tidak hanya menghargai, kita bisa mengedukasi kepada para masyarakat ya. Karena apa? Kita itu sama, tidak hanya karena kita mempunyai harta yang lebih dan kita menjadi sombong. Itu tadi ya. Nah, poin-poin yang di sini perlu kita ketahui tentang kesenjangan dan ketidakselarasan dalam dunia pendidikan, ekonomi maupun politik dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya yang di bab yang di atas. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator.